Hai minasan konnichiwa, Ardi Fakufaku desu. Di video kali ini aku akan membahas tentang sesuatu yang menurutku sangat penting ketika kalian mau masuk ke Jepang, yaitu perihal gaji atau money. Sebelum masuk ke pembahasan, video ini aku buat bukan bertujuan untuk pamer atau riak dan sebagainya, melainkan video ini aku buat semata-mata untuk pengetahuan kalian. Tujuan aku membuat video ini karena menurutku sangat penting mengetahui gaji ketika kita mau pergi ke Jepang atau ke luar negeri. Kita harus tahu berapa gaji yang diterima selama kita bekerja, sehingga bisa menjadi referensi ketika ingin memilih pekerjaan. Gaji yang aku bahas kali ini adalah gaji yang aku terima selama 10 bulan terakhir ini. Ini adalah slip gaji yang setiap bulan yang aku terima, karena uangnya transfer ke ATM. Sebenarnya sebelum pandemi ini, 2 tahun lalu atau 3 tahun yang lalu, gaji yang diterima itu mengalami kenaikan atau penurunan. Tapi karena ada efek corona mungkin ini, jadi gaji yang diterima standar-standar aja selama 10 bulan terakhir ini. Ada waktunya lembur, gajinya kita tinggi. Tapi pas waktunya sepi, gaji kita rendah. Tapi karena 10 bulan terakhir ini tidak ada lembur, Senin sampai Jumat kerjanya, gaji yang diterima standar. Bisa dibilang sama semua selama 10 bulan ini. Jadi menurutku untuk satu amplop ini bisa mewakili gajiku terakhir. Kita hitung gaji minimal yang kita dapat gitu aja, khususnya yang ada di perusahaan aku. Untuk bidang kerjaku yaitu pengepresan logam, yang mana ketika barangnya sudah jadi dikirim ke pabrik Suzuki atau perusahaan lain. Nama perusahaanku tidak saya sebutkan karena itu menurutku privasi. Pokoknya saya tinggalnya di Hamamatsu, bukan di tempat Osaka atau Tokyo yang memiliki UMR yang besar. Jadi sistem kerjanya Senin sampai Jumat kerja, Sabtu masuk dalam 1 bulan 2 kali, jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau lembur biasanya 2 jam, jadi pulang jam 7 malam. Dan di perusahaanku tidak ada bonus. Mungkin perusahaan lain ada yang dapat bonus, tapi untuk perusahaanku yang Kensuse, yang pemagang, tidak dapat bonus. Karena setiap perusahaan memiliki kebijakan bonus masing-masing. Langsung kita masuk ke pembahasan. Jadi gaji yang aku terima bulan Oktober kemarin sebesar 157.000 yen, atau kalau dikalikan kurs sekarang sekitar 120 rupiah, dapatnya sekitar 18 juta rupiah untuk gaji kotor. Setelah dipotong dengan pajak, asuransi, dana pensiun, untuk potongannya menurut aku ini sangat besar sekali, dan saya tidak akan menyebutkan semua yang dipotong apa aja. Jadi yang saya sebutkan hanya yang setiap perusahaan mungkin akan dipotong. Ini potongannya saya bacakan ya. Asuransi kesehatan sebesar 7.776 yen, Nanking sebesar 14.640 yen. Nanking ini bisa cair ketika kita sudah pulang ke Indonesia, sudah tidak bekerja, dan artinya kita pensiun atau jam sosteknya sebesar 14.640 yen. Biaya apartemen sebesar 25.000 yen untuk apartemen berisi 2 orang. Di perusahaanku ada 3 apartemen, tapi 2 ini isinya 3 orang. Cuma apartemen ini doang yang isinya 2. Jadi mungkin harganya beda. Kalau ditotal dengan pajak yang tidak aku sebutkan tadi, bisa menjadi 52.700 yen. Itu pajak semuanya. Kalau dikuruskan rupiah, potongannya dikalikan 120 sebesar 6 juta rupiah. Gaji kotor yang aku terima sebesar 157 yen dikurangi 52.000 yen. Sisanya yen yang aku terima sebesar 105.000 yen dikalikan kurs 120 rupiah, dapatnya bersih 12 jutaan. Dari gaji bersih 105.000 yen dikurangi biaya hidup sebesar 30.000 yen, hasilnya yang didapat 75.000 yen, atau kalau dirupiahkan sebesar 9 jutaan. Gaji 9 juta per bulan kalau untuk di Indonesia, di daerah kampung kayak tempatku, itu mungkin sangat besar ya. Mungkin dia jabatannya sebagai manajer di suatu perusahaan yang besar gitu mungkin. Atau dia mungkin berwirausaha, jadi dalam 1 bulan 9 juta itu bisa tercapai gitu. Ini gaji yang ada di perusahaanku. Karena di perusahaan lain mungkin beda. Ada perusahaan yang gaji magang saja bisa mencapai 20 juta rupiah. Gaji magang loh ini. Tapi kalau gaji gede, kita tidak tahu resiko atau capeknya tuh seperti apa. Di perusahaan lain ada juga yang dapat bonus, ada juga yang tidak. Ada perusahaan yang banyak lemburan, dan ada juga yang sedikit lemburannya. Kayak temanku yang di pertanian dan peternakan sekarang banyak lembur katanya. Bedanya kerja di Indonesia dengan di Jepang, menurut aku, kalau di Indonesia kita bekerja untuk makan.
Kalau di Jepang, kita makan untuk bekerja. Jadi makan lebih banyak supaya kita bisa lebih energik untuk bekerja. Itu yang aku rasakan sampai sekarang. Menurut kalian bagaimana? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan terakhir, buat kalian yang mungkin masih di pelatihan atau sedang dalam pendidikan, menunggu penerbangan, menunggu Jepang dibuka, mohon untuk lebih bersabar. Semoga sebelum tahun 2022 ini Jepang membuka penerbangan dari negara manapun. Amin. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Like kalau suka videonya dan sebarkan ke teman-teman. Semoga menjadi manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Genki. All I hear, go get the money. So I